Bayangkan ini terjadi, hak rapel dan penyesuaian penghasilan yang selama ini Bapak dan Ibu tunggu tidak masuk ke rekening. Bukan karena anggarannya tidak ada, melainkan karena satu hal kecil yang sering dianggap sepele. Data yang tidak sinkron, rekening yang pasif, atau verifikasi yang tersangkut. Dan ketika proses sudah berjalan massal, satu hambatan kecil bisa membuat pencairan Bapak dan Ibu tertahan lebih lama dari yang seharusnya. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu yakin tidak termasuk dalam kelompok yang terlewat hanya karena detail administrasi? Di luar sana, beredar pesan berantai yang mengklaim jadwal sudah pasti, ada yang bilang cair serentak, ada pula yang menyebut ada golongan tertentu yang didahulukan. Sebagian terdengar meyakinkan, lengkap dengan potongan tangkapan layar dan istilah yang seolah-olah resmi. Namun justru disitulah bahayanya, ketika informasi yang salah membuat orang mengambil langkah yang salah, mengisi tautan palsu, menyerahkan data pribadi, atau percaya pada pihak yang menawarkan jasa percepatan dengan biaya tertentu. Jika Bapak dan Ibu sampai memberikan PIN, kode OTP, atau data rekening kepada orang yang keliru, dampaknya bukan sekadar rapel tertunda. Keamanan rekening bisa ikut terancam. Sekarang, perhatikan baik-baik. Ada satu keterangan resmi yang menjadi titik balik disampaikan pada 20 Januari 2026. Di dalamnya, pemerintah menjelaskan dengan tegas, anggaran untuk rapel dan penyesuaian penghasilan dalam kerangka APBN 2025 sudah disiapkan pada pos yang semestinya dan pembahasannya tidak lagi soal ada atau tidak ada uangnya. Masalah yang menentukan cepat atau lambatnya penerimaan Bapak dan Ibu bergeser ke hal yang jauh lebih teknis, penyelarasan distribusi, kesiapan sistem, dan ketepatan data penerima. Ini penting karena kalau Bapak dan Ibu hanya fokus pada rumor tanggal, tetapi lupa mengecek rekening dan data, justru itu yang bisa menjadi penyebab penundaan. Tapi ada pertanyaan lain yang lebih menegangkan, apakah rapel dan penyesuaian penghasilan akan dibayarkan serentak atau terpisah? Ada pertimbangan yang bisa membuat skema berbeda-beda dan keputusan final mengikuti koordinasi teknis antar lembaga. Jadi, kalau ada pihak yang sudah berani memastikan 100% serentak atau pasti terpisah, Bapak dan Ibu perlu waspada. Keterangan resmi menegaskan bahwa skema dipilih bukan untuk membeda-bedakan hak, melainkan untuk menjaga sistem tetap stabil ketika volume transaksi sangat besar. Dan disinilah banyak orang keliru menafsirkan. Ketika ada pencairan bertahap, sebagian langsung menyimpulkan ada yang dianak-kemaskan, padahal tujuan utamanya menghindari gangguan sistem yang justru merugikan lebih luas. Dan satu hal lagi, menjelang pembayaran yang dinantikan banyak pihak, oknum biasanya semakin berani. Mereka mengemas penipuan dengan bahasa yang terlihat formal. Verifikasi data, biaya administrasi, pendaftaran pencairan, bahkan ada yang mengaku sebagai petugas. Mereka tahu para pensiunan, ASN, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, lebih mengutamakan ketertiban dan menghormati aturan. Itu sebabnya Bapak dan Ibu tidak boleh melewatkan penjelasan resmi ini. Sebab nanti akan dijelaskan bagaimana pemerintah menekankan kewajiban pembayaran, bagaimana lembaga penyalur menyiapkan pemutakhiran data, dan langkah apa yang paling aman dilakukan agar hak tidak tertahan dan data tidak disalahgunakan. Tetap simak sampai selesai, karena dokumen, jalur resmi, dan mekanisme koreksi, bila ada selisih perhitungan, juga akan dibahas dengan tenang dan jelas. Pemirsa yang kami hormati, berikut ini kami sampaikan rangkaian informasi yang bersumber dari keterangan resmi yang disampaikan pada 20 Januari 2026 yang menjadi perhatian luas di masyarakat, terutama bagi para pensiunan ASN, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, serta aparatur yang mengikuti perkembangan terkait rapel dan penyesuaian penghasilan dalam kerangka APBN 2025. Dalam situasi ketika ruang publik dipenuhi informasi simpang siur, keterangan resmi menjadi rujukan yang menenangkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah, siaran ini disusun secara runtut, bernada sejuk, dan memprioritaskan kejelasan agar Bapak dan Ibu dapat memahami konteksnya tanpa rasa cemas yang tidak perlu. Dalam keterangan pada 20 Januari 2026, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah telah menuntaskan sebagian besar proses penganggaran yang terkait dengan pembayaran rapel dan penyesuaian penghasilan dalam kerangka APBN 2025. Pernyataan ini penting karena menegaskan bahwa pembiayaan untuk hak-hak tersebut telah ditempatkan pada pos anggaran yang semestinya. Artinya, fokus pembahasan tidak lagi berada pada pertanyaan apakah anggaran tersedia, melainkan telah bergerak pada tahap yang lebih operasional. Bagaimana mekanisme distribusi diselaraskan, bagaimana sistem penyaluran dipastikan siap, dan bagaimana data penerima diverifikasi agar pencairan berjalan tepat, aman, dan tertib. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Rapel pada dasarnya merupakan pembayaran selisih yang muncul ketika ada penyesuaian nominal yang berlaku sejak periode tertentu. Namun realisasi pembayarannya baru dilakukan setelah proses penetapan dan administrasi selesai. Selisih tersebut kemudian dibayarkan sesuai ketentuan. Karena setiap penerima memiliki golongan, masa kerja, komponen penghasilan, dan riwayat data yang berbeda, maka perhitungannya menuntut ketelitian. Ketelitian ini bukan untuk memperlambat, melainkan untuk mencegah kekeliruan yang bisa merugikan penerima manfaat maupun menimbulkan koreksi berkepanjangan. Purbaya juga menjelaskan bahwa koordinasi teknis dilakukan dengan lembaga pengelola dan penyalur yang terkait. Dalam konteks ini disebutkan peran PT Taspen bagi banyak penerima pensiun ASN, PT Asabri bagi kelompok tertentu termasuk purnawirawan TNI dan Polri serta peserta dalam lingkupnya, serta kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas penganggaran dan tata kelola termasuk Kementerian Keuangan. Di sini perhatian utama diarahkan pada kesiapan sistem penyaluran dan keakuratan data penerima. Keduanya menjadi kunci karena pada saat penyaluran berskala besar, beban sistem meningkat tajam dan risiko gangguan dapat muncul bila tidak dikelola dengan disiplin. Pemirsa yang kami hormati, dalam keterangan pada 20 Januari 2026 juga dijelaskan mengapa dalam praktiknya penyaluran sering dirancang dengan skema tertentu, termasuk kemungkinan penyaluran bertahap. Skema ini bukan untuk mengubah atau mengurangi hak siapapun. Hak tetap melekat pada seluruh penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dari sisi operasional, pengaturan penyaluran adalah bagian dari manajemen kelancaran layanan. Ketika pembayaran dilakukan dalam volume sangat besar, sistem administrasi dan perbankan memproses transaksi dalam jumlah yang luar biasa. Bila semuanya dipaksakan masuk pada satu waktu tanpa pengaturan, risiko antrian sistem, keterlambatan pemrosesan, atau gangguan teknis dapat meningkat. Karena itu, prioritas terkadang diberikan kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan kerentanan, misalnya penerima dengan nominal lebih kecil, penerima yang membutuhkan perlindungan lebih cepat, atau penerima di wilayah yang memerlukan pengaturan layanan tertentu. Sekali lagi, ini bukan soal siapa yang lebih berhak, melainkan bagaimana memastikan proses berjalan stabil dan merata. Dalam keterangan yang sama, Purbaya menekankan komitmen pemerintah terkait kepastian pembayaran untuk hak-hak yang bersifat wajib. Pemerintah menyampaikan bahwa untuk rapel dan penyesuaian penghasilan dalam kerangka APBN 2025, penundaan tidak ditempatkan sebagai opsi kebijakan. Penegasan ini diberikan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang kerap muncul ketika ada dinamika ekonomi global. Pesan yang disampaikan adalah bahwa hak para pensiunan dan aparatur yang telah mengabdi puluhan tahun dipandang sebagai tanggung jawab negara yang harus dikelola secara akuntabel dan penuh kehati-hatian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penyesuaian penghasilan dalam kerangka APBN 2025 juga dikaitkan dengan upaya menjaga daya beli pensiunan. Dalam keterangan pada 20 Januari 2026, pemerintah menyinggung perlunya menjaga stabilitas kemampuan belanja masyarakat, terutama bagi mereka yang mengandalkan penghasilan tetap. Bagi banyak keluarga pensiunan, penghasilan bulanan digunakan untuk kebutuhan harian, biaya kesehatan rutin, pembelian obat, perawatan rumah, hingga membantu anak dan cucu. Karena itu, pembayaran rapel dan penyesuaian penghasilan tidak dipandang semata-mata sebagai transaksi, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketenangan rumah tangga dan keberlanjutan kesejahteraan. Masuk pada aspek teknis, Purbaya menjelaskan bahwa lembaga pengelola pensiun menyiapkan sistem berbasis pemutakhiran data untuk memastikan proses pencairan tidak tersendat oleh data yang tidak valid. Pengalaman yang sering terjadi di lapangan menunjukkan bahwa keterlambatan dapat dipicu oleh hal-hal seperti rekening yang pasif, perubahan rekening yang belum dilaporkan, perbedaan ejaan nama, atau ketidaksesuaian data kependudukan. Meski tampak kecil, perbedaan satu huruf pada nama atau perbedaan format tanggal lahir dapat membuat sistem verifikasi menahan transaksi sehingga kasus tersebut harus diperiksa secara manual. Pemeriksaan manual membutuhkan waktu lebih panjang, apalagi bila terjadi pada banyak penerima. Karena itu, pemutakhiran data diposisikan sebagai langkah pencegahan agar proses massal berjalan lebih lancar. Sejalan dengan itu, pemerintah mendorong langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan penerima manfaat. Pertama, memastikan rekening penyaluran yang terdaftar masih aktif dan dapat menerima transaksi. Jika Bapak dan Ibu pernah mengganti bank, mengganti nomor rekening, atau mengalami kendala rekening yang lama, maka pengecekan melalui bank penyalur atau layanan resmi lembaga pengelola pensiun menjadi langkah yang bijak.
Kedua, memastikan data identitas konsisten, terutama NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir. Konsistensi data ini penting karena berhubungan dengan verifikasi layanan dan integrasi dengan basis data kependudukan. Ketiga, bila ada pemberitahuan resmi terkait pembaruan data, ikutilah prosedur sesuai petunjuk yang dapat diverifikasi. Semakin rapi data penerima, semakin kecil peluang terjadinya penundaan akibat masalah administratif. Pemirsa yang kami hormati, satu bagian yang ditekankan dalam keterangan pada 20 Januari 2026 adalah kewaspadaan terhadap informasi palsu dan praktik penipuan. Menjelang penyaluran hak yang dinantikan banyak orang, oknum sering memanfaatkan situasi dengan mengirim tautan palsu untuk verifikasi, meminta biaya administrasi, menawarkan jasa percepatan, atau mengaku sebagai petugas. Dalam situasi seperti ini, Bapak dan Ibu diminta untuk tidak memberikan data sensitif, seperti PIN, kode OTP, atau informasi yang dapat membuka akses rekening kepada pihak manapun yang tidak dapat diverifikasi. Prinsipnya sederhana, ikuti hanya kanal resmi dari lembaga pengelola, kementerian terkait, dan sumber berita yang kredibel. Bila ada pesan yang membuat Bapak dan Ibu merasa didesak, diminta segera mentransfer uang, atau diminta mengisi data melalui tautan yang tidak jelas, langkah paling aman adalah berhenti sejenak, jangan terburu-buru, lalu lakukan verifikasi melalui jalur resmi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah soal skema penyaluran. Apakah rapel dan penyesuaian penghasilan akan dibayarkan bersamaan atau terpisah? Dalam keterangan pada 20 Januari 2026, dijelaskan bahwa terdapat pertimbangan teknis dalam menentukan skema ini. Pembayaran serentak kerap dipandang efisien karena mengurangi frekuensi proses transfer massal dan beban kerja sistem yang harus mengulang 2 kali. Namun, pemisahan juga dapat dipilih apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem atau memastikan akurasi perhitungan. Pesan kuncinya adalah, apapun skema yang digunakan, tujuan utamanya tetap sama, yakni memastikan hak diterima dengan benar, tepat, dan aman. Keputusan final mengikuti hasil koordinasi teknis antar lembaga, termasuk kesiapan sistem dan validitas data penerima. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan bahwa mekanisme koreksi disiapkan apabila ditemukan perbedaan perhitungan. Hal ini penting karena dalam sistem berskala besar ada kasus-kasus tertentu yang memerlukan peninjauan, misalnya perubahan status keluarga atau pembaruan data yang masuk setelah proses awal berjalan. Mekanisme koreksi disediakan agar tidak ada pensiunan yang dirugikan. Jika Bapak dan Ibu kelak menemukan ketidaksesuaian nominal, langkah yang dianjurkan adalah menggunakan jalur layanan resmi, menyampaikan pertanyaan dengan dokumen pendukung yang diperlukan, dan mengikuti prosedur pengaduan yang tersedia. Cara ini lebih aman daripada mempercayai pihak-pihak yang menawarkan penyelesaian instan tanpa dasar resmi. Pemirsa yang kami hormati, pemerintah juga menempatkan kebijakan rapel dan penyesuaian penghasilan dalam kerangka yang lebih luas, yakni upaya memperkuat ekosistem kesejahteraan pensiunan. Pensiun tidak sekadar urusan transfer bulanan, melainkan menyangkut penghormatan atas pengabdian panjang, ketenangan masa tua, dan kepastian layanan. Dalam keterangan pada 20 Januari 2026, pemerintah memberi sinyal bahwa evaluasi kebijakan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk pensiunan, terus dilakukan. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan melalui pengumuman resmi karena kebijakan publik selalu disesuaikan dengan kemampuan fiskal, kesiapan sistem, serta kebutuhan yang paling mendesak. Dengan memperhatikan semua penjelasan tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat dipahami dengan tenang. Pertama, pada 20 Januari 2026, pemerintah menyampaikan bahwa anggaran rapel dan penyesuaian penghasilan terkait APBN 2025 telah disiapkan pada pos yang semestinya sehingga fokus beralih pada pelaksanaan teknis. Kedua, koordinasi dilakukan dengan lembaga pengelola dan penyalur, termasuk PT Taspen, PT Asabri, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan sistem siap dan data penerima akurat. Ketiga, skema penyaluran dapat diatur agar sistem tetap stabil pada volume transaksi besar, termasuk kemungkinan penyaluran bertahap dengan pertimbangan perlindungan tanpa mengubah hak siapapun. Keempat, pemerintah menegaskan kepastian pemenuhan hak yang bersifat wajib sehingga penundaan tidak ditempatkan sebagai opsi kebijakan. Kelima, pemutakhiran data menjadi faktor penting untuk mencegah keterlambatan yang bersumber dari masalah administrasi serta kewaspadaan terhadap penipuan harus ditingkatkan menjelang periode penyaluran.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam situasi seperti ini, sikap yang paling tepat adalah tetap tenang, tertib, dan waspada. Tidak perlu terburu-buru mengejar kabar yang belum jelas, dan tidak perlu merasa takut berlebihan. Yang paling bermanfaat adalah memastikan data pribadi rapi, rekening aktif, serta mengikuti informasi dari kanal resmi. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan kepastian, lakukan verifikasi melalui layanan resmi lembaga pengelola dan penyalur, atau melalui informasi resmi kementerian terkait. Dengan demikian, Bapak dan Ibu dapat melindungi diri dari kabar yang keliru sekaligus meminimalkan risiko hambatan administratif. Terima kasih atas pengabdian panjang para pensiunan ASN, Purnawirawan TNI, dan Purnawirawan Polri bagi bangsa dan negara. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu memahami situasi dengan lebih jernih serta menjaga ketenangan keluarga.